Waspadai hipertensi, kendalikan tekanan darah. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tergolong dalam penyakit tidak menular dan banyak ditemukan di tengah masyarakat Indonesia. Hipertensi merupakan penyakit yang harus mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, karena apabila semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi pula resiko orang tersebut terkena penyakit jantung dan pembuluh darah seperti gagal ginjal dan stroke. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan, atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Dalam bahasa awam, hipertensi dikenal sebagai tekanan darah tinggi atau tensi tinggi. Faktor resiko penyebab hipertensi. Ada banyak faktor resiko yang menyebabkan hipertensi, dan beberapa faktor resiko ini dapat dicegah, seperti kebiasaan merokok, diabetes, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebihan, kebiasaan konsumsi alkohol, serta stres. Kondisi lain yang tidak dapat dicegah yang menjadi faktor resiko hipertensi adalah seperti jenis kelamin, ras atau etnik, adanya riwayat keluarga hipertensi, lanjut usia, serta ketika ada kondisi penyerta seperti penyakit ginjal. Saya tidak ada keluhan apa-apa dok, tapi kok tekanan darah saya tinggi? Begitulah Bapak dan Ibu sekalian, sebagian besar kasus hipertensi memang tidak bergejala. Namun, tidak bergejala bukan berarti tidak berbahaya. Gejala penyakit hipertensi. Hipertensi sering terjadi tanpa gejala atau keluhan, sehingga seseorang tidak mengetahui dirinya sudah memiliki penyakit hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi yang dapat ditemukan antara lain, sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, jantung berdebar-debar, mimisan, mual dan muntah, gelisah, mudah lelah. Hipertensi ini lama-kelamaan dapat mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Komplikasi hipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, antara lain, penyakit jantung dan pembuluh darah seperti stroke, penyakit ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf hingga gangguan otak, serta kematian. Mencegah munculnya hipertensi dapat diupayakan dengan menerapkan perilaku cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan secara rutin ini dilakukan untuk memantau tekanan darah secara berkala dan memantau komplikasi penyakit. E. Enyahkan asap rokok. Hindari asap rokok. Bagi perokok, mulai stop merokok dari sekarang. R. Rajin aktivitas fisik. Tingkatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang baik dan teratur perlu dilakukan dengan frekuensi 5-7 kali per minggu dengan durasi minimal 30-60 menit per hari, atau paling sedikit minimal 150 menit per minggu. Contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain, menyapu, berkebun, mengepel, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, jalan kaki, dan berolahraga seperti senam aerobik, berlari, bersepeda, serta berenang. D. Diet seimbang. Perbaiki pola makan dengan mengurangi makanan tinggi lemak, termasuk makanan yang digoreng. Konsumsi lemak yang disarankan kurang dari 67 gram per hari, atau kurang dari 5 sendok makan per hari. Konsumsi daging berlemak dan minyak goreng juga perlu dibatasi. Sebagai pengganti dari daging berlemak, konsumsilah ikan sedikitnya 3 kali seminggu untuk mencukupi kebutuhan protein dan lemak tubuh. Perbanyak asupan serat seperti sayur dan buah-buahan. Tambahkan menu buah-buahan dan sayuran menjadi 4-5 porsi, 400-500 gram, per hari. Satu porsi setara dengan misal 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok teh sayuran yang dimasak. Kurangi asupan garam, tidak hanya garam meja, tetapi juga makanan-makanan yang kandungan garamnya tinggi, seperti makanan cepat saji seperti burger dan pizza, makanan berpengawet, keju, mentega, dan makanan kemasan contohnya seperti kerupuk dan keripik. Batasi konsumsi garam menjadi kurang dari 2 gram per hari, atau kurang dari 1 sendok teh per hari. Membatasi konsumsi gula kurang dari 50 gram per hari, atau kurang dari 4 sendok makan per hari. I. Istirahat cukup. Pada orang dewasa disarankan untuk tidur atau beristirahat selama 7-8 jam per hari. K. Kelola stres. Relaksasi, berbicara dengan orang lain, rekreasi,
aktivitas bersama keluarga, berbuat sesuai kemampuan dan minat, berpikir secara positif dan bijaksana, hidup tertib dan teratur, serta merencanakan masa depan sebaik-baiknya. Selain itu, mulai turunkan berat badan terutama bagi orang yang memiliki berat badan yang berlebih. Deteksi dini atau screening risiko penyakit akibat hipertensi. Lakukan pengukuran tekanan darah dan IMT atau indeks massa tubuh secara berkala. Pada tahun 2019, WHO telah menerbitkan pedoman penilaian skor prediksi 10 tahun risiko penyakit jantung dan pembuluh darah terutama pada penderita hipertensi. Penilaian status risiko penyakit jantung dan pembuluh darah pada penderita hipertensi ini penting untuk mendeteksi seseorang yang memiliki risiko tinggi menderita penyakit jantung dan pembuluh darah sehingga dapat dilakukan penanganan lebih dini dengan mengubah gaya hidup dan perilaku kesehatannya. Langkah pencegahan risiko penyakit akibat hipertensi. Penting bagi kita untuk mengetahui berbagai langkah pengendalian yang mampu mencegah kita dan orang di sekitar kita dari berbagai risiko akibat hipertensi. Apabila Anda sudah terlanjur terserang hipertensi, kendalikan dengan menerapkan PATU. PATU adalah singkatan dari P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Konsumsi obat-obatan secara rutin atas petunjuk dokter. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Gerakan PATU adalah sebuah gerakan yang sangat berguna untuk para penderita hipertensi dalam mengendalikan tekanan darah. Saya dengar hipertensi hanya dapat terjadi pada usia tua ya dok? Tidak benar. Semakin tua usia seseorang, risiko terjadinya hipertensi memang semakin tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan hipertensi juga terjadi pada usia muda. Tekanan darah saya 160/100 mm air raksa. Tapi saya tidak pernah berobat dok, karena saya dengar hipertensi tidak bisa sembuh. Hipertensi memang merupakan penyakit kronis, atau penyakit menahun, yang umumnya tidak bisa sembuh total. Namun demikian, hipertensi harus kita kendalikan supaya tidak terjadi komplikasi di tubuh kita. Saya berhenti minum obat hipertensi dok, saya takut nanti ginjal saya terganggu. Bila tekanan darah sudah turun, obat antihipertensi tetap diteruskan seumur hidup, kecuali bila dokter yang menghentikan. Obat-obatan antihipertensi tidak mengakibatkan gangguan ginjal. Gangguan ginjal justru terjadi akibat hipertensi yang tidak terkendali, salah satunya karena tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Penting bagi kita untuk memeriksakan tekanan darah secara rutin, karena hanya dengan pengukuran sajalah kita bisa mengetahui tekanan darah kita normal atau sudah tergolong hipertensi. Pemeriksaan rutin direkomendasikan bagi semua orang berusia lebih dari 18 tahun, sementara bagi usia lebih dari 50 tahun, pengukuran harus lebih sering. Mari disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memakan makanan yang bergizi seimbang dan rutin olahraga, serta bersegera dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat.